Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nuni Yunus dalam pemuridan online spesial. Ya, saya bersyukur meskipun saya mulai agak terlambat jam 21 waktu Indonesia Barat ini, namun saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk membagikan firman. Saya akan menunggu sekian waktu lamanya, 3 menit deh, untuk saya menunggu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku bergabung di acara ini. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah Mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Oh, kepuasan berada di hadirat-Mu. Katakan, Kau yang berharga, Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku, oh, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Ya, ya. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian kami, Tuhan. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung. Kepuasan berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian padamu, Tuhan. Yesus, ku sanjung. Mari kita senangkan hatinya, come on. Kepuasan berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara pemuridan online. Ya, ini adalah waktu-waktu saya teduh biasanya yang saya lakukan setelah saya pulang kerja. Dan ini waktu-waktu saya yang sangat teduh bersama-sama dengan Juru Selamat kita. Yang saya lakukan biasanya adalah membuka laptop lalu menuliskan apa saja yang dinyatakan oleh Tuhan kepada saya dalam waktu saya berdoa. Kalau kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1 bahwa kita dinyatakan harus berdoa tanpa jemu-jemu.
Namun kalau dalam bahasa terjemahan dalam firman Allah yang hidup, kita berdoa dan kita harus juga mendapatkan jawabannya ketika kita berdoa. Dan biasanya ketika saya saat teduh itu, berdoa itu, dapat satu pernyataan. Dan biasanya pernyataan-pernyataan yang itu saya tuliskan dalam laptop. Dan hasilnya adalah apa yang saya bagikan selama ini itu adalah hal-hal yang dihasilkan dari saat teduh yang saya lakukan secara rutin dari sejak saya bertumbuh lahir baru. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku juga mengalami saat teduh malam hari ini. Dan kiranya apapun saja yang Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku alami pergumulan masalah, biarlah hadirat Allah yang menyejukkan, meneduhkan, memberikan kekuatan yang pasti, serta pengharapan yang kuat di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah kita setia dan Dia tidak pernah gagal. Yang pasti kitalah yang harus lebih mengerti setiap yang direncanakan oleh Bapa kita, agar kita tidak ketinggalan dalam setiap rencananya. Baik, bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk membagikan kembali acara ini di dalam Facebook Bapak Ibu sekalian. Dan bila teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ingin menjadi bagian dalam pemberdayaan online seperti biasa yang kita lakukan pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan pertemanan Duninus di dalam Facebook Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku sekalian. Juga tidak lupa saya berdoa juga Tuhan berikan kekuatan kepada yang mengalami musibah di Majene dan juga di Manado. Kiranya Tuhan melindungi Bapak Ibu sekalian, dan doa kami beserta dengan Bapak Ibu sekalian di sana. Baik, kita akan mulai acara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan setiap kebaikan yang Kau nyatakan buat kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas setiap berkat, setiap kebaikan-Mu, atas setiap pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami. Berikan kami pada malam hari ini kekuatan-Mu, pengharapan-Mu, sukacita-Mu, untuk kami senantiasa melihat setiap rencana-Mu itu, rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan, dan ajar kami mengenal setiap rencana-Mu itu tergambar jelas di dalam masa depan kami dan masa depan kami yang penuh dengan rancangan damai sejahtera. Mari Tuhan berbicaralah sepanjang pertemuan ini. Jadikan ini menjadi saat yang teduh sekali untuk kami masing-masing dimanapun kami berada, di kota-kota, di pulau-pulau, di negara-negara, di bangsa-bangsa. Dimanapun kami berada, kami diikat oleh kasih-Mu. Dan kami tetap menerima yang terbaik dari-Mu, menerima firman yang adalah air yang menghidupkan roh kami, dan membuat kami terhubung dengan roh Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, malam hari ini saya akan membahas tentang hadirat Allah. Hadirat Allah itu apa? Hadirat Allah itu adalah menghormati dengan cara hidup di hadapan Allah. Dengan cara kita hidup di hadapan Allah, artinya kita tidak hidup di belakang Allah, dan Allah tidak membelakangi kita. Itu tercatat jelas dalam Alkitab sebetulnya. Dan sebetulnya di dalam apa yang saya bahas tertulis dengan jelas di dalam laptop saya. Ini dituliskan jauh-jauh hari sebelum semuanya ini ada. Yang kita bilang masalah, pergumulan, atau bahkan kematian, atau bahkan bencana, malapetaka. Tuhan tidak merencanakan malapetaka. Tuhan tidak merencanakan hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam masalah lalu kita menjauh dari Tuhan. Tidak. Allah menghendaki pertobatan dari setiap masalah-masalah itu. Bukan berarti apa yang sedang dikenakan masalah itu mereka berdosa. Tidak. Tapi sebagai pengingat bahwa ternyata kekuatan Tuhan itu ada bagi setiap orang yang memerlukannya. Allah tak menghendaki kematian orang fasik, tetapi Ia ingin semua orang bertobat
lalu hidup di hadapan hadiratnya. Hidup di belakang Allah berarti tidak mengakui Allah atau tidak diakui oleh Allah. Ini adalah istilah di dalam Alkitab. Hidup di hadapan Allah berarti kita mengakui Dia dan mendengar kehendak-Nya dan melayani kehendak Bapa. Artinya di hadapan Allah itu kita mengakui, menghormati, dan mendengar serta melayani kehendak Bapa. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang terkasih, bahwa ternyata Allah itu hidup, Allah itu mengawasi kita, Allah itu berjalan bersama-sama dengan kita sebagai Bapa, juga Allah kita berjalan sebagai sahabat. Namun ada kalanya mungkin manusia menganggap bahwa ketika mereka mendapatkan masalah, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Allah melihat dan Allah mendengar, bahkan Allah bersama-sama dalam setiap waktu. Namun ada kalanya si jahat yang mencoba untuk merongrong kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah dengan berbagai macam kekecewaan, berbagai macam sakit hati, kepedihan apapun, hingga kita kemudian menjauh dari Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayatnya dalam Yeskiel 18:23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Dengan jelas bahwa Allah kita menghendaki adanya pertobatan. Allah menghendaki adanya pemulihan hubungan di antara manusia dengan Allah. Bapa kita menghendaki adanya satu kesanggupan untuk manusia menerima panggilannya. Inisiatif pemulihan, inisiatif kebangkitan, inisiatif yang namanya manusia diselamatkan itu datangnya dari Allah terlebih dulu. Bapak Ibu sekalian, kita patut berdoa bersama-sama sebagai orang yang percaya bahwa setiap hal malapetaka, bencana yang ditujukan kepada setiap orang-orang yang berseru kepada nama Allah, berseru kepada nama Tuhan, kelak bagi mereka ada kekuatan. Pada hari ini biarlah kita semua berharap bahwa kekuatan itu ada bagi saudara-saudari kita yang mengalami musibah. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, bahwa dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan Allah hadir untuk memberikan ketenangan, keteduhan, dan kemudian perlindungannya. Yeremia 32:33 mengatakan begini, mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Yang paling penting adalah bagaimana kita hidup benar di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan dan ibadah kita, namun karena kemudian kita menghormati Dia, berkuasa, berdaulat penuh meskipun dalam keadaan kita terpojok, terhimpit, bahkan mengalami musibah sekalipun. Memang benar bahwa setiap musibah mendatangkan kesedihan, setiap kehilangan mendatangkan betapa pilunya hati kita. Namun itu tidak berarti kita harus kemudian tidak menghormati Dia, tidak menghormati keputusannya atau membelakangi Dia. Bahwa kelak di sana kelak, Dia berikan kepada kita betul-betul tidak ada lagi air mata, tidak lagi kepedihan, semuanya sudah hilang. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian adanya satu pengeraiban kepada orang percaya, kepada orang beriman yang kita mungkin mereka terkena apapun itu, musibah yang ternyata mereka terkena yang namanya kemarahan Tuhan. Namun kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa hidup dan mati sebetulnya adalah satu fase saja untuk kita mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Justru kita diingatkan kembali kepada semua yang masih punya kesempatan untuk menikmati hari-hari yang akan ada di depan. Untuk senantiasa betul-betul berharap kepada Tuhan yang berdaulat penuh yang bisa menjagai kita. Dan sekalipun kita kehilangan, kelak kita akan bertemu di sorga bersama-sama dengan mereka. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Manado dan di Majini,
Biarlah Bapak Ibu sekalian mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Segala apapun yang diperlukan, kebutuhan setiap harinya, Tuhan perlengkapi, Tuhan pelihara. Yeremia 32:40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan rupanya tidak ingin menjauh, bahkan Dia tidak ingin jauh-jauh dari umatnya. Bahwa kita sekarang merasa jauh dari Tuhan, tapi iya pada faktanya mereka tidak dibiarkan jauh dari Tuhan. Meskipun ada manusia memang menjauh, panggilan ini datangnya dari Tuhan. Supaya kita semua jangan menjauh dari Tuhan. Walaupun kita mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan ketika kita mengalami musibah. Suatu kali kelak ketika kita menemukan halaman terakhir dalam hidup kita di bumi ini dan bertemu dengan Tuhan dalam kekekalan, kita akan melihat begitu besarnya kasih Tuhan yang tidak pernah luntur untuk membawa kita ke dalam kekekalan. Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar sedang dikasihi dan betul-betul sudah dikasihi dengan cara Ia mati bagi kita. Bahkan ketika kita belum lahir sekalipun, bahkan kita dalam keadaan berdosa pun, Ia sudah mati bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku, pengorbanan Tuhan tentu saja perlu kita hormati dan kemudian kita bertanya kepada Tuhan, apa yang mesti kami lakukan Tuhan? Agar betul-betul Tuhan menjadi Tuhan yang dekat dan Tuhan yang hidup di hati kita. Dalam Kejadian 24 ayat 40, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Ini adalah pengalaman bagaimana Abraham yang melayani Tuhan meminta kepada Eliezer untuk mengambil jodoh bagi anaknya Ishak. Dan perjalanan Eliezer seperti bagaimana yang dialami oleh Abraham akan berhasil. Bagaimana Tuhan mengasihi Abraham, demikian pula Tuhan mengasihi anaknya. Bahkan Tuhan memperhatikan perjalanan Eliezer untuk mendapatkan jodoh bagi Ishak anaknya. Karena sejak awal Abraham memang betul-betul beribadah di hadapan Tuhan. Hidup menghormati Tuhan dan hidup melayani Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 16 mengatakan begini, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Karena kemudian seorang Naaman perwira dari Syria sudah diberikan kesembuhan oleh karena perintah dari Elisa untuk dia berendam di sungai. 7 kali merendam dan kemudian kustanya sembuh. Kemudian Naaman memberikan persembahan untuk Elisa menerima perak yang sedemikian banyaknya, namun menolak. Seberapa banyak perak yang diberikan kepada Elisa, Elisa menolak. Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena Elisa berintegritas di hadapan Tuhan, pelayan Tuhan. Pada saat itu mungkin Elisa diberikan informasi oleh Tuhan bahwa ia tidak boleh menerima apapun dari Naaman. Dan Elisa tetap menolak. Dan ia bukan seorang yang lapar perak. Tidak ada noda lapar dari dirinya. Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Hidup di hadapannya, semuanya itu bercerita tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang menghormati hadirat Allah dimanapun kita berada. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kita datang mendekat? Pada faktanya kita yang beribadah setiap hari mungkin dalam waktu-waktu melihat
ibadah online dimanapun kita berada. Sekarang hampir setiap hari rupanya ada ibadah online. Itu bagus buat kita untuk kemudian kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Namun sebetulnya yang menjadi satu hal yang hidup adalah ketika kita memberikan saat teduh kita untuk Tuhan berkata-kata langsung kepada kita lewat firman-Nya. Dan setiap orang-orang yang melakukannya, yang datang mendekat kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai setiap orang-orang yang melakukan instruksinya. Dan dari setiap apapun yang dilakukan oleh kita terus-menerus, ada kemuliaan yang terus bertambah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan semakin dekat hubungan seseorang dengan Tuhan, semakin besar kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka yang demikian boleh tinggal dekat dengan Tuhan dan akan mewarisi sepenuhnya kemuliaan Tuhan. Dinyatakan dalam firman-Nya, kemudian kemuliaan itu semakin besar dan semakin besar, from glory to glory. Dan kemudian kita menyadari, mengerti bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita hingga kita segan berbuat dosa, tidak terfikir untuk kita berbuat kelicikan atau bahkan kemunafikan. Kita menjadi orang yang menghormati Tuhan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, di tengah-tengah orang banyak maupun ketika kita sedang sendirian. Itu karena kehadiran Tuhan. Diakibatkan karena adanya kedekatan yang terus-menerus, adanya hubungan dengan orang itu bersama-sama dengan Tuhan. Hanya mereka yang tinggal di dalam hadirat Tuhan terus-menerus yang akan mewarisi kehadirannya di dalam diri kita, dalam diri mereka. Kita semua mewarisi sebetulnya. Karena sebetulnya yang telah kita terima adalah roh yang sempurna. Roh Tuhan yang mengalahkan maut, roh Tuhan yang sempurna, roh Tuhan yang bertata di sebelah kanan Bapa di sorga. Dan itu roh yang telah kita terima enggak bisa diapa-apain, ditumpangin tangan oleh hamba Tuhan menjadi lebih perkasa lagi, tidak. Yang sebetulnya yang sedang Tuhan lakukan adalah mengkoreksi kita agar kita sejalan dengan pikirannya, sejalan dengan rencananya. Dan kemudian jiwa kita semakin tunduk, semakin taat kepada instruksinya. Ketika kita mentaati instruksinya itu, maka firman yang menggerakkan anggota tubuh kita, sehingga roh kita dan roh Tuhan melekat senantiasa dan manunggal. Kesatuan penuh terjadi dan kita semakin mengerti. Tuhan menggerakkan dengan indah lewat hidup kita dan tubuh kita. Setiap anggota tubuh kita pun diliputi kekudusan. Yakobus 4 ayat 8 dikatakan begini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita terpikir bahwa yang melakukan inisiatif Allah, betul. Yang berbuat baik itu Allah, betul. Namun ada yang perlu kita sadari, kita mesti mempunyai will atau tekad atau kecenderungan hati untuk mendekat. Ini yang perlu kita ketahui. Roh kita memang ingin menyembah, roh kita ingin memuji Tuhan, roh kita ingin mengampuni kesalahan orang lain. Cuman barangkali kita punya pikiran-pikiran yang lemah. Kita barangkali sukar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Barangkali kalau kita sedang diejek, dicaci maki, mungkin kesabaran kita habis dan kemudian kita mempunyai keinginan untuk marah, bahkan ingin mencekik atau ingin memukul orang-orang yang mencemooh kita. Namun ketika roh Tuhan berbicara di hati kita, kemudian bagaimana respon kita? Respon kita itulah kemudian yang membentuk jiwa kita, akal budi kita untuk lebih cepat menurut, cenderung untuk mengakui Tuhan ada, dan cenderung untuk menghormati Tuhan ada, dan kemudian akhirnya kita mendekat kepada Allah. Hati kita melekat kepada Allah. Dan dikatakan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Yang diminta oleh Tuhan yang seperti dituliskan lewat Yakobus ini, bilang ini, tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati.
Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap manusia manapun termasuk, apalagi kita sekarang mengerti sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, secara natural kita masih ada di bumi, secara natural kita masih ada berhadapan-hadapan dengan dunia, meskipun kita hidup lahir baru, hidup benar di depan Tuhan. Namun pada kenyataannya kita terus-menerus diperhadapkan kepada hal-hal yang menjadi kelemahan demi kelemahan kalau kita tidak waspada. Adanya kelemahan-kelemahan itu karena kita kemudian lebih memperhatikan keinginan-keinginan pribadi kita yang berupa hal-hal yang kedagingan atau motivasi-motivasi egosentris seperti itu. Ini kemudian seringkali menghambat pekerjaan dan rencana Tuhan terjadi di atas rencana kita di depan. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali menjadi orang-orang yang terhambat dalam bertumbuh secara rohani. Kita cenderung jatuh ke dalam pelanggaran demi pelanggaran. Kemudian kita menjadi orang yang depresi, menjadi orang yang menyerah. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa ternyata yang terjadi itu kita masih mendua hati. Bapak Ibu, yang terjadi kita harus merelakan diri kita tidak menjadi lagi seperti yang dulu. Manusia lama kita sudah seharusnya betul-betul diberikan kesempatan untuk terkubur di dalam baptisan kematian bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kita kemudian menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang diberikan oleh Tuhan langsung. Hati lama kita tidak boleh bicara lagi. Semua mesti berproses, semua akan bertumbuh. Sulit, ya, tapi perlu dikerjakan. Itu yang namanya kita harus punya will atau kecenderungan hati yang melekat kepada Tuhan. Mazmur 73:28 ini ayat yang indah. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu serta saudari-saudariku yang terkasih, kita kemudian suka mendekat kepada Allah. Karena kemudian kita menceritakan perbuatan-perbuatannya. Kemudian kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ini ayat yang indah, Bapak Ibu sekalian. Dekat kepada Allah. Jiwa kita lebih nurut kepada Allah kemudian ketika kita melakukan hari demi hari seperti itu. Lebih cepat menurut, lebih cepat ditegur, lebih cepat mendapatkan satu tindakan waspadaan lebih dibanding orang-orang manapun di dunia ini. Sebelum terfikir untuk berbuat dosa, Tuhan sendiri yang akan menyatakannya. Mengapa kamu berpikir demikian? Sebelum terfikir untuk berbuat sesuatu yang salah, Tuhan akan bilang seperti ia bilang kepada Kain, mengapa mukamu muram? Mengapa kamu tidak bersuka cita? Mengapa kamu gak sanggup mengucap syukur? Tergambar dalam wajah kita, tergambar dalam corak kehidupan kita. Kalau Tuhan melihat kita di dalam hati kita, Ia bisa mendeteksi bagaimana kita mengalami perbedaan perasaan dan perbedaan pikiran dengan Tuhan. Yesaya 44:15, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel adalah sekumpulan bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Sejak anak lembu emas didirikan oleh Harun, maka Tuhan memilih kaum Lewi untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan di Ruang Maha Kudus.
Namun sejak kaum Lewi ini pun kawin dengan perempuan-perempuan Moab, maka Tuhan memilih Bani Zadok untuk mendekat kepada Tuhan di tempat ruang kudus. Dan suku-suku lainnya, dan termasuk suku Lewi keseluruhan di luar Bani Zadok, suku Lewi melayani di ruang kudus, dan suku-suku lainnya tidak melayani di ruang kudus. Namun khusus Bani Zadok, ternyata mereka tetap mendekat di depan Tuhan di ruang Maha Kudus, mempersembahkan kepada Tuhan lemak dan darah. Mengapa? Karena Bani Zadok ini adalah keturunan dari Pinehas, yang kemudian ketika orang-orang Israel keturunan Lewi, imam-imam itu kemudian kawin-mawin dengan perempuan Moab. Lalu Pinehas menghormati Tuhan dengan membunuh imam-imam yang sesat itu. Dan Tuhan menghormati Pinehas hingga keturunannya kemudian dari Bani Zadok diperkenankan untuk melayani di ruang Maha Kudus di depan Tuhan. Yeremia 30:21, orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepada, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, indah sekali bahwa ternyata Tuhan memperhatikan ketika kita beribadah to serve God, melayani Allah, itu sebetulnya kita mempersembahkan korban bakaran, bukan? Di zaman perjanjian lama itu mempersembahkan domba, kambing. Namun pada zaman ini kita mempersembahkan apa kepada Tuhan? Bukan korban bakaran seperti zaman perjanjian lama. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi apa yang dikorbankan di depan Tuhan? Waktu. Sebetulnya waktu juga milik Tuhan sih. Namun kita merelakan nyawa kita ditukar dengan nyawanya Tuhan. Di mana kesenangan kita yang harusnya pada jam ini misalnya harus tidur, harus nonton TV, berita dan sebagainya, digantikan dengan menonton pemuridan online. Maka pada hari ini kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti acara ini langsung live, doa yang khusus buat Bapak Ibu sekalian, dapatkanlah nyawanya Tuhan malam hari ini langsung. Dapatkanlah firman-Nya, dapatkanlah keteduhannya, dapatkanlah damai sejahteranya, sukacitanya, pengharapan yang baru dan kekuatan yang baru. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperoleh nyawa Tuhan, ketika kita menyerahkan nyawanya, Dia berjanji kepada kita untuk memberikan kepada kita berlimpah-limpah hidupnya. Inilah yang dimaksud dengan kita beroleh nyawa itu. Hidup yang berlimpah-limpah ini didapatkan dari Tuhan. Mengapa ya berikan itu kepada kita? Karena kita adalah bagian sebagai hamba yang karib. Kita merelakan diri untuk dibentuk, merelakan diri ditegur, merelakan diri untuk memperoleh nyawanya Tuhan, hidupnya Tuhan, pikirannya dan perasaannya Tuhan. Mendengarkan Tuhan bicara lebih dari manapun. Tentu Tuhan memilih orang-orang yang dapat diajak berbicara dengan leluasa untuk mendekat kepadanya, bukan? Dan kemudian orang-orang yang mendekat itu dijadikan wakilnya atau representatifnya dengan kuasa penuh dan dengan kepercayaan dari Tuhan secara penuh. Ia memilih beberapa orang saja di atas muka bumi ini untuk bergaul karib dengan Dia. Ini yang paling penting. Kedekatan dengan Tuhan menuntut ketertiban yang tinggi tentunya. Semakin kita betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan pernah kita ceroboh. Jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita terpeleset dalam perkataan-perkataan dan bahkan pikiran-pikiran kita. Orang yang mendekat kepada Tuhan harus mempunyai satu keputusan yang final. Terus bertumbuh dan tidak boleh berhenti di satu titik. Nampaknya konsekuensi kedekatan ini nampak dengan matinya Nadab dan Abihu yang
keduanya adalah anak Imam Harun, yang terbakar di bait suci karena lalai dengan membawa api asing masuk ke bait suci. Nadab dan Abihu ini kalau kita kemudian melihat dalam Alkitabnya, di dalam Alkitab dinyatakan bahwa di dalam Imamat 10 ayat 3 setelah kematian Nadab dan Abihu, rupanya Harun bersedih hati. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Memang Bapak Ibu sekalian, untuk kita berdekatan dengan Tuhan harus adanya ketertiban. Bukannya Tuhan marah untuk kita kemudian lalai. Yang kemudian yang mempunyai keiri hatian dan kemudian menjadi satu hal yang beralasan si jahat itu melakukan hal yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti yang dilakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena mereka terlihat sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari debu tanah dan dari tulang Adam terbentuklah manusia yang elok, yang benar-benar mewakili Tuhan di taman itu. Dengan kuasa di dalamnya dan dengan kemuliaan yang luar biasa di sekitarnya, hingga membuat si ular ini menjebak manusia, masuk dalam perangkap dan masuk dalam jebakannya si ular. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tentunya tidak menginginkan hal ini, tidak menginginkan hal ini. Namun adanya satu kekariban antara manusia dengan Tuhan. Dari situ muncul adanya satu komitmen. Komitmen yang sebetulnya terjalin dengan indah di antara Tuhan dengan setiap orang yang karib dengan Tuhan. Yang sebetulnya kalau sekarib itu kemudian adanya satu pelanggaran yang ceroboh. Yang terjadi adalah hal-hal yang membahayakan. Karena si jahat selalu mengintai, ia berkeliling, berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Namun kematian Nadab dan Abihu rupanya bukan menjadi suatu hal yang berlarut-larut dalam diri Harun. Ketika Tuhan bilang kepada orang yang karib, dinyatakan kekudusan Tuhan. Dan di depan muka seluruh bangsa itu akan diperlihatkan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan menghormati orang-orang mendekat kepadanya, dan Tuhan pun layak dihormati dengan perbuatan dan kekudusan setiap orang yang karib kepadanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sangat penting untuk kita terus bertumbuh dan jangan tersandung, jangan ceroboh. Kalau pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian mempunyai satu kesempatan untuk bertumbuhlah terus. Jangan sampai meleset dari target. Terus bertumbuh. Jangan lihat siapapun. Karena pertumbuhan iman itu tetap Tuhan melihat per individu. Dan Tuhan menghargai setiap yang karib dengannya. Dia akan menyatakan kekudusannya kepada kita. Dan di depan banyak orang pun dia akan mengangkat kita. Namun jangan pernah untuk kemudian kita tidak menghormati kekudusannya. Ya, kalau kita masih ceroboh, masih bersalah, itu anugerah yang mengikat kita. Kita masih diperkenankan untuk tetap mewakili Tuhan. Yakobus 2:23, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperuntukkan kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham percaya kepada pernyataan Allah. Dia tidak melihat kelemahannya. Dia tidak melihat bagaimana ia tidak bisa mencapai setiap pernyataan-pernyataan Allah itu. Tapi Abraham tidak melihat kelemahannya.
Tidak melihat dirinya, tidak melihat kesanggupannya, enggak. Tapi dia melihat Allahnya. Dia percaya kepada Allah yang menyediakannya. Allah yang akan juga setia menggenapi setiap janjinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di antara Abraham dan Tuhan telah terjadi perjanjian karat berit. Perjanjian yang sebetulnya sangat indah, perjanjian yang sebetulnya dalam pandangan manusia mengerikan. Kalau manusia, di antara manusia, kalau ada karet berit seperti begitu, manusia yang kemudian melanggar perjanjian itu, kemudian menjadi orang yang bisa terbelah dibagi dua. Karena orang-orang yang melakukan perjanjian karat berit adalah orang-orang yang berjalan di tengah-tengah korban yang disembelih, dipotong dua, berjalan di tengah-tengah darah itu. Dan kita mencatat Tuhan menjelajah di tengah persembahan Abraham. Tuhan berjalan di tengah-tengah persembahan Abraham, korban yang dibelah dua itu. Dan tidak ada lagi selain Tuhan yang lebih tinggi sumpahnya. Dan dengan setiap sumpahnya itu, setiap perkataan Tuhan itu, bahkan Tuhan bersumpah demi dirinya dan tidak ada lagi yang di atas dia. Suatu ikatan yang kuat, dan kemudian Abraham percaya hingga hari itu setiap yang dikatakan Tuhan dia percaya. Maka ia kemudian disebutkan sebagai sahabat Allah. Nah, bagaimana kehadiran Allah? Kehadiran Allah itu seperti bagaimana? Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Allah menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh dengan roh. Kita terhubung dengan roh Yesus, kita bisa menyembah Bapa dimanapun kita berada. Karena kita terhubung oleh Tuhan yang ada di hati kita. Namun tidak mungkin mengharapkan kehadiran Bapa sembarang saat bila hadiratnya belum tinggal sepenuhnya di dalam diri orang percaya. Dan kemuliaannya akan muncul bila seorang hambanya yang dekat dengan dia hadir di situ, mewakili dia. Dan kita mungkin belum mencapai semua itu, tidak mungkin berharap kemuliaan dia akan hadir seketika di satu tempat kapanpun saja kita mau. Kecuali hanya dia saja yang memilih untuk hadir di tempat itu pada sembarang saat, pada suatu saat tertentu. Seperti ketika ia menjumpai Musa. Waktu itu memang ia bertujuan menjumpainya untuk kepentingan dia saja. Tidak setiap teriak minta tolong akan menerima jawaban segera bila tak ada hambanya di sana. Kehadirannya tak bisa di mana saja, kapan saja seperti itu. Dan ia sebetulnya menghargai kehadiran hamba-hamba yang melekat kepadanya itu. Sekali ia mendelegasikan kekuasaan kepada mereka yang karib, yang mendekat seperti itu, maka ia hadir di situ. Ia menghormati kekudusannya dan ia menghormati setiap hamba yang mendekat itu, dan kemudian betul-betul ia hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh orang-orang yang menghormati dia. Nah, kitalah yang seharusnya menjadi hambanya yang terdekat. Namun kita mungkin masih sibuk terus-menerus dengan banyak hal. Walaupun mungkin kita sedang pelayanan, sedang pembelajaran online, mungkin kita sedang membaca Alkitab. Namun yang paling penting bukan cuma ketika kita beribadahnya itu, bukan karena kita sedang melayani kepentingan Tuhan. Namun yang paling penting adalah kedekatan secara personal. Kedekatan bagaimana ia betul-betul ingin berkata-kata, berpikir, mempunyai perasaan yang bergerak dalam hati dan akal budi kita. Itu yang dimaksud dengan kedekatan dan karib. Bukan soal pelayanannya luar biasa,
namun kedekatan untuk kemudian beriringan, mempunyai perasaan, mempunyai akal budi, mempunyai kesenangan, mempunyai ekspresi. Kalau kita bilang ekspresi iman, ekspresi roh yang dipertahankan, yang itu Bapak Ibu sekalian. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan ketika berhadapan dengan Bani Zadok ini, orang-orang gak bisa lihat sedekat itulah Bani Zadok dengan Tuhan, karena adanya di Rumah Kudus. Kalau di pelataran Ruang Kudus banyak orang melihat ketika potong kambing, potong domba, wah luar biasa pelayanannya. Namun ketika orang-orang terdekat Tuhan melakukannya dengan tersendiri dan gak banyak orang tahu, gak boleh bahkan sekalipun orang tahu sedekat itu dengan Allah kita. Itu sebagai suatu hal yang pribadi, tidak kemudian dipublikasikan kepada orang-orang. Sedekat itulah kita dengan Allah. Namun nampak dari setiap jati diri, setiap karakter perbuatan, dan setiap apapun yang ditampilkan kepada banyak orang, itu membuktikan kedekatan seseorang dengan Allah. 2 Tawarik 5:13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Rumah Tuhan dipenuhi awan. Bisa dikatakan ketika kehadiran Tuhan di Gunung Sinai itu betul-betul seperti awan turun di atas Gunung Sinai itu. Dan kegelapan meliputi gunung itu. Kalau kita perhatikan Gunung Sinai yang di Saudi Arabia itu, di puncak gunungnya itu memang hitam. Itu bekas tanda kehadiran Tuhan, karena di puncak gunung itu terbakar oleh kedatangan Tuhan dari surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanda hadirat Tuhan dalam Perjanjian Lama pernah ada di Gunung Sinai. Pertemuan Tuhan dengan Musa di Gunung Sinai, juga adanya pertemuan dengan Elia di celah gunung itu. Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu sekalian, enggak sembarang hadir Allah itu di mana-mana, meskipun Dia mau bisa kapanpun hadir. Tapi ketika seseorang diputuskan mendekat kepada Dia akan hadir di sana. Untuk maksud dan kepentingannya saja. Itu sangat jelas untuk kita lihat di 2 ayat itu ya, 2 Tawarik 3:15, Keluaran 3 ayat 2, dan sekarang 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, namun sewaktu diberikan kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh.
Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bapak Ibu sekalian, sekali kita mendapatkan hadirat Allah yang begitu kuat, kita akan mengalami yang namanya ekspresi iman yang tidak bisa kita dengan leluasa lagi kita bergerak. Kita akan tertawan di dalam roh. Dan benar-benar kita akan begitu antara ketakutan, entah itu kita terharu, sukacita, campur aduk. Namun di dalamnya ada satu penghormatan dari Allah sendiri kepada kita karena Ia mau bertemu dengan kita. Betapa besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, namun hal ini bisa dihambat oleh si jahat. Ketika kita pada tingkat tertentu, kemudian kita begitu intimnya dengan Tuhan. Kita begitu hidupnya dengan Tuhan, hingga ketakutan lenyap, kekhawatiran tidak ada lagi, sukacita yang tak terkatakan karena kita ditolong jiwa kita untuk mudah percaya dan mudah taat kepada Tuhan dengan pertemuan itu. Namun kemudian kita nggak bisa mempertahankan dalam kondisi itu, belum sampai kita meningkat kepada kekariban yang lebih dekat lagi dari itu. Kita terjebak kepada hiburan dunia. Terjebak untuk tidak dapat memasuki lebih dalam lagi kepada hadiratnya, dan kemudian dia bicara lebih banyak tentang pewahyuan, tentang pendalaman. Karena adanya dunia hiburan. Mengapa kita sukar sekali melepaskan diri dari setiap apapun yang ditawarkan ketika televisi menyala? Itu adalah jebakan dari si jahat yang tersamar. Kesukaan dunia dan dunia hiburan adalah senjata si jahat yang paling kuat untuk menjerat anak-anak Allah ke dalam jebakan yang membuat anak-anak Allah tak mampu membuat satu kemajuan meningkat untuk bertumbuh secara sempurna. Dalam penderitaan di muka bumi ini, dunia hiburan seperti minuman dan makanan yang menyegarkan, pengembara yang lelah menawarkan istirahat sejenak. Kita sedang berperang, ya, misalnya peperangan melawan penguasa-penguasa di udara, pemerintah yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Dan kemudian ketika kita melihat televisi yang menyala, seperti teralihkan. Sebentar ada doanya capek, misalnya begitu ya. Kemudian kita nonton TV istirahat sejenak. Itu seperti menawarkan satu kesegaran yang fana. Tentu kita ingat bahwa pernah ada satu nabi muda yang sampai dengan sekarang itu di dalam Alkitab namanya tak tertuliskan ketika ia datang kepada Yerobeam akan penyembahan berhala di Israel. Lewat nabi muda ini Tuhan telah memperingatkan jangan berhenti atau makan dan minum selama di Israel. Datang pun dan pergi pun melalui jalan yang berbeda. Namun ketika ia letih, ia kemudian diajak oleh seorang nabi tua yang bisa jadi nabi tua ini tidak pernah mendapat pewahyuan, tidak mendapat pesan dari Tuhan lagi karena Tuhan tidak ngomong lagi kepada dia. Dan kemudian katanya ketika Yerobeam menunjuk di depan mesbah di tempat ini, nanti ada namanya Yosia yang akan membakar tulang-tulang. Kemudian bila ini perkataan ini benar, biarlah nanti mesbah ini roboh betul Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Yerobeam menangkap nabi muda ini, tangannya kaku. Dan nabi muda ini menolongnya untuk tidak kaku dan bisa normal kembali. Lalu kemudian ditawarkan makan dan minum oleh Raja Yerobeam, namun nabi muda ini pergi. Berbeda jalan pulangnya. Namun ia berhenti untuk melepaskan penat, beristirahat, dan kemudian datanglah nabi tua ini dan kemudian mengajaknya mampir. Padahal nabi muda ini sempat bilang, enggak, aku disuruh langsung pulang.
oh kemarin ada malaikat Tuhan bilang padaku untuk kau boleh makan dan minum di rumahku. Oh iya, masa? Udah deh, mau. Kemudiannya dihiburkan. Bahkan dalam suasana rohani sekalipun loh, nabi tua, nabi Tuhan yang sudah senior. Namun karena gara-gara itu kemudian nabi tua itu mendapatkan pewahyuan dari Tuhan lagi, mendapatkan pesan, dan kemudian nabi muda ini mati. Bahkan namanya pun gak tercatat dalam kitab. Perbuatannya tercatat, namun namanya gak tercatat. Dilupakan orang begitu saja. 1 Raja-Raja 13 ayat 15 katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau, dan singgah kepadamu, aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kuambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, jawab nabi tua itu kepada nabi muda itu, ya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya, dan di ayat 23, setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tapi di tengah jalan ia diserang oleh seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Cuma diterkam oleh singa dan kemudian mati, enggak dimakan. Keledainya maupun singanya pun di samping nabi muda itu yang sudah meninggal, yang sudah mati. Dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, kita menjadi tahu bahwa ternyata ini menjadi alasan dari tertundanya pencurahan kuasa dan otoritas dari kerajaan sorga. Orang Kristen mungkin mempunyai hidup yang lebih baik, karakter yang indah, pelayanan yang luar biasa, tapi dapat jatuh karena batu sandungan kecil saja, sekedar hiburan pendek, dan kemudian nama yang melakukan itu semua seperti nabi muda tadi dilupakan orang selamanya. Atasi hal ini, mari kita atasi hal ini. Jangan tertipu dengan yang namanya perangkap dari dunia, dan jadilah pemenang. Gantilah jam-jam kita menikmati hiburan itu dengan jam-jam menyembah Tuhan, mendapatkan pewahyuannya, mendapatkan pesan-pesannya, dan tuliskan itu di dalam laptop atau HP atau tulisan tangan. Dan Ia akan menyertai kita dengan banyak karunia dan perlengkapan. Hadiratnya ada bagi kita. Menangkan perang kecil ini dan kita akan menang untuk perang-perang yang besar kemudian di kemudian hari. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Markus 4 ayat 18, yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimbit firman itu sehingga tidak berbuah. Memperhatikan bahwa kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan yang lain. 3 jenis ini Bapak Ibu sekalian sanggup untuk membiarkan firman itu tidak lagi hidup. Khawatir yang ditawarkan oleh dunia. Tipu daya kekayaan. Kita menjadi orang yang gampang down, enggak suka cita lagi kalau kita melihat ada orang yang lebih dari kita.
dan kita ingin menjadi seperti orang itu. Termasuk kekayaannya. Nah, kita jadinya miskin. Bapak Ibu sekalian. Dan juga adanya keinginan-keinginan akan yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua orang, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ya, Bapa bermusuhan sekali dengan dunia. Mengapa? Karena di dalam dunia itu membuat orang-orang yang tadinya mungkin melekat kepada Allah, kemudian teralihkan perhatiannya, pandangannya, fokusnya kepada dunia kembali. Kalau dulu kita mendapatkan hal-hal yang begitu dekat, kok berkurang, kok luntur, kok nggak ada lagi. Mungkin yang begini kita mulai melakukannya. Kita mulai merusak kebiasaan-kebiasaan secara pelan-pelan, namun pasti kita sedang menurun jatuh, menjauh dari Allah. Waspadalah Bapak Ibu sekalian, waspadalah. Kita bisa saja hidup baik-baik saja, mungkin masalah tidak ada, kita masih sukacita. Namun ternyata hadirat Allahnya nggak dirasakan lagi seperti Saul ya. Dia masih punya kerajaan, dia punya kekuasaan, dia punya tampuk pemerintahan. Tapi Allah meninggalkan dia dan memilih Daud. Karena hati Daud melekat kepada Tuhan. Dalam pertemuan selanjutnya, hari Selasa atau hari Kamis saya akan bagikan mengenai gereja tanpa dinding. Hal ini sangat relevan ketika kita mengalami yang dinamakan dengan adanya pengetatan dalam pandemi COVID-19 ini. Maka seluruh aktivitas gereja kebanyakan berpindah ke dalam wilayah online. Ini sebetulnya menjadi satu lahan yang luar biasa hingga setiap saudara Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat-tempat jauh mempunyai kesempatan untuk banyak dilakukan oleh Tuhan dengan satu panduan khusus. Kalau ternyata Bapak Ibu sekalian didorong oleh Tuhan untuk menikmati hadirat Allah yang disiarkan lewat streaming, lewat Facebook, YouTube, Zoom meeting dan sebagainya, Bapak dan Ibu mendapatkan satu ikatan yang mendalam dengan Tuhan bersama dengan orang percaya yang lain seluruh penjuru tanah air ini. Bersama-sama kita terikat oleh kasih Tuhan yang sama dan kita bertumbuh ke arah Kristus. Maka jadikanlah sosial media yang kita punya, Facebook, YouTube, Zoom meeting begitu ya. Kita berkati, kita kuduskan, ini menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun bagi orang dunia kebanyakan ini menjadi sarana yang dunia juga. Namun kita menguduskannya untuk menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Jadi enggak semua di dunia ini perlu kita pantangin. Untuk kita mengerti penggunaannya, biarlah Tuhan yang tuntun dan kita punya hati yang bijaksana untuk memilih. Baik Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, silakan nanti bagikan kembali acara ini dan juga silakan ikuti lagi videonya, rekamannya, putar lagi, dan seperti yang saya anjurkan bila Bapak Ibu serta saudara-saudari memutar video ini di rekamannya. Nanti yang akan muncul setelah ini ada rekamannya, pelajari lagi dan ketika Bapak dan Ibu mencatat bagian-bagian yang terpenting dari apa yang dibahas, dapat rema apa dari Tuhan gitu ya, perdalamlah terus bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini adalah satu sumber yang indah, yaitu kita mendapatkan dari Tuhan langsung kehidupan yang kekal dan hidup yang berlimpah-limpah di bumi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sudah bersama-sama dengan saya, mari kita berdoa. Terima kasih atas hadirat-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kekuasaan yang Kau berikan, karena kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Buat kami karib
Engkaulah yang menentukannya, kami karib atau bukan. Kami masih jauh dan kami masih mendua hati atau bukan. Maka Tuhan, bila kami masih seperti itu, ampuni kami. Sekarang biarlah hatimu melekat di hati kami dan kami mendekat kepadamu. Jadikan kami karib, jadikan kami elok di matamu. Jadikan kami terpercaya untuk menerima yang indah darimu. Jadikan kami representasimu di muka bumi ini. Kami menyerahkan semua waktu-waktu yang ada untuk Engkau. Gantikan waktu-waktu itu dengan hidupmu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kalau kami memilih bagian-bagian ini, Engkaulah yang memperhitungkannya. Hingga setiap apapun yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau berikan berlimpah-limpah oleh hidupmu, oleh firman-Mu, dan oleh kebenaran-Mu. Maka Tuhan berkuasalah atas hidup kami, berkuasalah atas tubuh kami, berkuasalah atas orang-orang yang kami kasihi di rumah kami masing-masing, di tempat kediaman kami, di tempat tinggal kami, di tempat pekerjaan kami, di gereja kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Tuhan, Engkaulah penyelamat kami senantiasa. Kami menghormati hadirat-Mu dan kami menghormati kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi anak-anak Allah yang hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada. Berikan pada kami semua damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan hal-hal yang terbaik yang Kau siapkan. Dan doa kami, Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang di Manado dan di Majene, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka tempat yang layak untuk mereka bisa tinggal, bermalam, tidur dengan nyenyak malam hari ini. Dan kami membiarkan Kau di Indonesia ini Tuhan, berikan pada kami pencurahan roh pertobatan untuk mengenal-Mu, untuk mengasihi-Mu, untuk menghormati hadirat-Mu. Kami berdoa bagi setiap dari anak-anak Allah yang hadir pada saat ini di acara ini. Mereka mewakili kota mereka masing-masing dan mereka sedang berdoa bagi kota mereka, bagi pulau mereka, bagi suku bangsa mereka, dimanapun mereka berada. Mereka diliputi oleh-Mu, oleh malaikat-malaikat-Mu. Dan Engkau yang membatasi pekerjaan-pekerjaan si jahat, agar apapun yang dirancangkan si jahat kepada mereka dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka semua, kami semua mendapatkan perlindungan yang ajaib, yang indah dari kerajaan Allah. Tidak ada korban kematian apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur biarlah malam-malam ini adalah malam di mana Engkau berkata-kata ketika kami tidur, dan kami sadar akan pernyataan-pernyataan-Mu yang ajaib ini. Terima kasih Tuhan. Bangunkan kami besok di pagi hari yang sejuk, dengan tubuh yang semakin bugar dan semakin sehat, siap menerima apa yang Kau sediakan bagi kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kasihnya dan hatinya. Selamat saya dari Bandung, dari keluarga saya Dunia Yunus. Kami semoga mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.